Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di siang ini. Saya sedang silaturahmi ke rumah rekan bonsai saya. Beliau ini adalah Mas Pur. Beliau ini hobi bonsai ini belum dikatakan lama lah, paling masih baru 1 tahun terakhir inilah. Tapi programan beliau luar biasa, super super. Kakinya keliling, orangnya telaten sekali. Nanti kita review bonsainya satu persatu. Di sini didominasi oleh anting putri. Anting putrinya ada banyak sekali. Gak bisa ngitung saya ini ada berapa ini. Ya, kita tanya-tanya dulu ini sama Mas Pur ini. Assalamualaikum Mas Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa ini siang ini Mas? Nah, ini lagi tadi motong-motongin dahan-dahan yang tidak pakai dulu, Mas. Oh, lagi di petir Mas Iya, ya? sortir untuk perantingan. Rantingan. Karena kalau kita apa terlalu banyak ranting yang kita pelihara kan untuk pembesarannya kan lama, dia lambat. Nutrisinya banyak yang terbagi-bagi. Kalau untuk seperti ini kan dominan ke cabang-cabang utama yang kita pilih. Oh, siap siap siap. Nah, jadi ini didominasi oleh anting putri ya Mas Pur ya. Iya, rata-rata anting putri. Nah, kenapa kok suka anting putri Mas Pur? Kenapa kok enggak pohon yang lainnya? Ya, untuk sekarang ini sih kita ngikutin ke apa ya, ke era lah ya. Karena kita sering main ke Pamnas, rata untuk saat ini kan yang masih dominan anting putri, Vicus, ya Sianji. Saya sendiri Sianji ya ada sih, cuman nggak banyak, ada sekitar 7 batang. Oh, baik, baik. Cuman kalau dulu saya memang hobi dengan tanduran, tanaman-tanaman itu saya itu hobi. Cuman dulu sebelum ke bonsai saya kan ke bunga daun. Nah, kalau dulu saya bonsai saya kan kelapa sama bougainville. Oh, jadi koko bonsai itu ya, Mas Iya, Pur? Ya itu. cuman kalau untuk anting putri pengenalannya ya belum belum lama sih, kurang lebihnya sekitar 1 tahun lah untuk kenal anting putri. Wah, 1 tahun tapi sudah super-super ini programannya ini, Mas Pur. Ya, alhamdulillah berkat pengalaman main-main ke tempat kawan-kawan, akhirnya kita dapat sedikit ilmu, terus kita terapkan di rumah sendiri. Ya ini hasilnya. Keren, keren kan. Nah, ngomong-ngomong ini, kok bisa suka bonsai ini kenapa ini, Mas Pur? Ya itu tadi, saya paling suka dengan namanya tanaman, tumbuhan. Entah tumbuhan itu apa aja, saya seneng seneng bercocok tanam untuk tanaman, apalagi sekarang ini untuk jenis bonsai saya sendiri belum seberapa senang dengan bonsai dulunya, karena kalau bagi saya penjiwaan di bonsai itu, kalau saya itu menunjukkan karakter diri kita sendiri, Wah, jadi gimana. bisa kita ambil filosofinya dalam bonsai itu Nah berarti, Mas seperti Pur ya? itulah Mas Sofi. Jadi kalau untuk bonsai sendiri ya gimana ya, namanya kita untuk berhubungan dengan alam, saya senang dengan alam karena itu tadi. Jadi untuk bonsai itu yang jelas tuh yang kita nikmatin proses untuk pembuatannya. Prosesnya ya, Mas Pur. Yang mahal Prosesnya. sepertinya Nah, prosesnya. yang mahal tuh prosesnya bukan Betul, betul, bentuknya, betul. karena prosesnya itu kita makan waktu dari proses ke proses itu cukup waktunya cukup panjang. Untuk proses kita prokar aja kita untuk segini perlu waktu 9 bulan. 9 bulan ya ini Ya, usianya. belum nanti pengenolan kita bentuk untuk tanganan-tanganannya lagi, untuk naik ke atasnya lagi proses lama lagi. Itulah miniatur untuk istilahnya pengerjaan untuk apa ya, pengerjaan batang lah, pengerjaan pohon. Luar biasa sekali. Keren-keren tapi ini, Mas Pur programnya. Ya alhamdulillah seperti inilah. Belum ada 1 tahun ini ya. Belum, ini masih 9 bulan nih Mas Sofi. 9 bulan dari cangkok seberapa dulu? Cangkok Dulu atau stek ini Mas Pur? cangkokan ya kurang lebihnya gede-gede rokok itulah, Gede rokok berarti ya. gede rokok segini-gini. Oh, ya kecil lah termasuknya itu. Ya karena waktu dulu kan masih langka ini Mas bibit seperti ini, jadi kita maksimalkan kecil-kecil kita cangkok. Itu cangkok sendiri atau beli cangkokan dulu Cangkok Mas Pur? sendiri. Cangkok sendiri Ya ya. kalau awalnya kita bibitnya beli dulu 8 batang. Mm-mm. Nah dari 8 batang terus kita kembangkan Oh, ya dikembangkan. seperti ini. Oh, luar biasa. Jadi di sini nggak perlu modal yang besar ternyata untuk bermain bonsai ya. Tidak, yang penting kita
motivasinya aja, yang jelas kita perlu keuletan, telaten, terutama sabar, karena pekerjaan untuk masalah di bonsai ini perlu kesabaran yang tinggi. Betul, Kalau betul. jiwa kesabaran kita kurang, kita tidak akan pernah menikmati hasil bonsai itu dengan maksimal. Betul, betul. Jadi ini emang melatih kesabaran sekali Nah, nih, Mas. betul itu Mas Sofi, betul. Jadi itu tadi suka bonsai karena emang pada dasarnya suka tumbuhan ya Mas Purhel Nah, dulu ya ya. saya senang dengan alam. Nah, terus untuk bermain bonsai ini udah berapa lama? Saya masih untuk bermain bonsai ini ya belum ada 1 tahun ya, taruhlah 1 tahun lah. 1 tahunan ya, belum Ya, ada 1 tahun. karena Tapi saya tahu bonsai itu kan kita masuk di grup PPBI cabang Lampung Tengah, akhirnya kita tahu jenis bonsai, terus nama-nama pohonnya, terus dominannya di apa, kita tahu dari kawan-kawan dari grup tersebut. Makanya kita luar biasa. Baru menanam. 1 tahun tapi sudah super ini Ya. Kalau programannya ini ini. udah terlalu besar ini Mas Sofi, dulu nggak segini-gini, segini-gini saya nyangkoin dulu. Masya Allah. Dari kecil ya, dari bahan Iya, yang sangat kecil sekali nih. sangat minim lah yang jelas itu. Karena waktu itu memang kita punya masih 8 batang, jadi kita maksimalkan untuk proses pengembangan. Nah, untuk Jadi sekarang ini ya alhamdulillah kalau kita mau nyangkok kita udah milih, milih udah yang agak bahan super lah, udah ya banyak udah maksudnya. udah lumayan banyak. Cuman kalau dulu ini segini-gini kita cangkok, karena kita belum ada bahan. Kalau ini sekarang alhamdulillah udah banyak, ya lumayan lah, banyak enggak teman, udah lumayan untuk bibit-bibitan udah ada, jadi kita udah bisa milih-milih. Wah, Artinya kita udah bisa seperti ini kan, kita udah milih-milih. Kalau dulu ini kita cangkok lagi seperti ini, oh, jadi emang cangkok bener-bener pendek-pendek. kekurangan bahan dulu Mas Pur ya. Iya, kita maksimalkan bahan seadanya itu Betul, untuk betul. pengembangan. Jadi kan kadang pemula takut bahwa bonsai itu wah modalnya besar, beli bahannya aja mahal. Sebenarnya salah Mas kalau Sebenarnya punya prinsip seperti itu untuk bonsai. Bonsai itu salah. kalau kita memang kita niat, kalau kita punya ya oke lah, kita punya, artinya kita punya uang untuk beli nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ada, kita bisa memaksimalkan bahan seadanya untuk Betul, betul. bikin bonsai. Cuman yaitu tadi prosesnya kita harus sabar. Betul, Karena betul bonsai sekali. itu sisirnya sabar. Kalau kita kurang sabar, ya kita nggak akan pernah punya bonsai. Ya kalau Berarti kita punya bisa. uang sih nggak masalah. Iya, iya. Berarti untuk melatih kesabaran ini ya Nah, bonsai ini terutama untuk bisa apa ya, motivasi sama kesabaran. Motivasi saya yang jelas itu tadi, saya jelas suka dengan namanya alam, tanaman lah terutama. Saya paling suka karena lingkungan tuh kalau nggak ada penghijauannya, kalau bagi saya kurang kurang afdol. betul, betul. Gersang gitu ya Mas Nah, Pur. untuk menambah oksigen, asupan oksigen ke Nah, lingkungan lah. jadi ada manfaatnya juga Nah, betul buat Mas Sofi. tetangga-tetangga sekitar ya. Nah, itu. Kita menyumbangkan oksigen juga ini Nah, bisa. makanya kita nanam seperti ini. Satu, ya untuk hobi lah. Satu, duanya kita emang senang di apa, berhubungan dengan alam. Terus ketiganya, di samping kita hobi kita tersalurkan, yang jelas kita menambah hasil pemasukan untuk masalah ekonomi di sini. Betul, betul. Jadi kita sambil menyelam minum air lah ya. Nah, kita sambil menyelam, kita minum air. Hobi jalan, terus Hobi dapat hasil juga jalan, dari kita situ. ada hasil dikit-dikit, Ini artinya ngomong-ngomong sudah pernah jual belum Mas Pur ini? untuk saat Bahan-bahan yang ini ditanam ini? belum Mas Sofi, karena kita ada target, ini mau kita besarin, mau Oh, mau kita apin dibesarkan. ya ini ya. Untuk Berarti kita apin, jadi ya target kita 3 tahun, ini masih target 9 bulan. Jadi kalau 3 tahun berarti kurangnya sekitar 2 tahun 3 bulan lagi. Ya dua entah, kita tahun. nggak tahu seberapa. Ya, ya. Mudah-mudahan masih sesubur ini, jadi nggak kena penyakit yang saya harapkan. Jadi target Amin, saya amin. untuk 3 tahun lingkaran 30 ke atas, insya Allah tercapai. 30. Berarti nanti ukuran medium atau ukuran large nanti ya. Ya Ya. sekitar itulah. Jadi belum pernah dijual ya berarti selama ini. Belum. Terus kalau teman-teman main itu yang nawar-nawar udah banyak belum Mas Ya Pur? nggak 1 orang 2 orang udah banyak sih yang nawar, japri juga udah banyak. Cuman karena kita bertahan ya, bertahan artinya kita memang belum jual, belum belum mau kita lepas Punya ya. target berarti ya. Kita ada target itu tadi.
Cuman kalau udah waktunya targetnya udah tercapai selama 3 tahun ya monggo silahkan. Oh, berarti ini emang programan untuk Programan untuk jangka jangka panjang. panjang ini rekan-rekan, luar biasa ini kesabarannya ini patut ditiru ini Mas Pur ini. Nah ini dulu bahannya beli apa, dongkelan apa ada di alam liar ini Mas Kalau Pur? dongkelan ada Mas Sopi, itu satu itu saga itu. Oh bukan Hmm, bukan pohon anting putri ya? bukan, ya khusus untuk tanaman liaran kayak ficus, ya ada sih ficus itu jenis Benyamin itu juga dongkelan, terus Nah iprik iya. Nah itu berarti awal mulanya dulu berarti sempat dongkel-dongkel di hutan-hutan ya? ada dulu pernah. Cuman dongkelan itu sepertinya kayaknya nggak masuk karena untuk penutupan kambiumnya lama. Sebenarnya itu Oh, ya nggak, bagi saya sih kurang kurang sip. Kalau umpamanya lahan saya banyak apa lebar, ya mungkin masih saya urus lah itu. Cuman udah banyak yang saya buang. Ya kalau untuk dongkelan sih cangkokan jual saya udah banyak kalau untuk cangkokan. Cuman kalau untuk apa konsep seperti ini, programan ini belum pernah saya jual satu, belum pernah. nah ini memang programannya berarti untuk bonsai-bonsai gaya-gaya natural ini nanti Mas Pur ya? Ya natural ke formal, Iya. semi Jadi itu memang akarnya betul-betul susun. diperhatikan, disusun Jadi ini kita ya? memang program awalnya dari akar dulu karena kalau pondasi nggak kita program, kita menunggunya nanti percuma. Ya Betul betul betul. laku, tapi kan nggak sesuai dengan keinginan kita gitu Betul loh. betul. Berarti seperti pohon dongkelan itu ya? Nah, seperti pohon Baik dongkelan. kakinya kan Kakinya nggak seadanya. masuk seadanya karena memang dari alam ya seperti itulah yang kita manfaatkan. Cuman kalau ini hasil karya kita sendiri, programan kita sendiri, kita kan bisa memaksimalkan. Dari Kalau nol ya? dari nol, terus kita memaksimalkannya, kita akan up-nya nanti seperti apa kita akan tahu gitu loh. Betul betul. Ada kepuasan Nah, tersendiri ada ya kepuasan tersendiri untuk kalau kita buat bonsai dari nol itu. ya karena kita tahu proses pembuatannya, karena kita sendiri yang menangani, jadi jadinya nanti seperti apa, ya itulah nanti terjadinya di situ karakter kita gitu loh. Betul betul. Berarti bonsai ini bisa menggambarkan karakter seseorang juga ini Ya Mas Pur ya? tentu, memang itu Iya. karakter seorang tuh tercermin pada bonsai itu, karena bonsai itu akan maksimal kalau yang si pembuatnya itu sifatnya sabar. Wah, Nah, dari kesabaran itu kita akan membuahkan hasil yang maksimal. Kalau hasilnya sudah maksimal, terus penghargaan dari orang itu, ya kita nggak perlu ngomong lah kalau itu. Tetap luar kita akan dapat biasa. penghargaan yang lebih tinggi. Betul. Karena Jadi ada ya, kualitas, ada harga ya Mas Pur ya? jadi kita Beda akan dengan yang asal-asalan kita buat ya bonsai ya? iya kalau bonsai itu sebenarnya kan apa ya, pengerjaan pohon miniatur lah yang jelas. Jadi dari situ kita harus ya untuk alam, seperti alam itu kan, jadi dari alam kita pohon yang kelihatannya besar terus kita kecilkan. Nah, dari pengecilan pohon yang darinya segini, terus nanti untuk pembengkakan, untuk pembuatan ini kan tuh prosesnya lama Mas Sofi. Betul betul, lama sekali itu. Kita Ya, motong dahan aja nah ya harus itu. nunggu seimbang dulu itu. Jadi dari situlah kita perlu kesabaran yang tinggi. Nah, dari kesabaran itu nanti akan menghasilkan maksimal itu tadi. Betul, berarti di bonsai ini emang bisa merubah pola pikir seseorang ya? Nah, betul. Cuman kalau kita prinsip kita mateng dari apa ya, dari kita bercocok tanam bahan bonsai seperti ini, mudah-mudahan ekonomi kita akan sedikit terbantu lah Amin amin. Jadi dari hobi situ. jalan, Nah, terus dapur ngebul. hobi jalan dapur ngebul, seperti itulah kira-kira. Nah, untuk bahan bonsai itu apakah semua pohon bisa dibonsai, Mas Pur? Sebetulnya semua pohon itu bisa dibonsai Mas Opi, kita hanya lihat karakternya saja. Kalau karakternya masuk, itu semua pohon bisa masuk untuk bonsai. Bisa. Karena jenis miniatur itu dia tidak mengenal pohon, nggak harus anting putri. Setiap pohon itu bisa dibonsai. Mhm. Yang penting dia karakternya masuk Iya. dengan angan-angan. Karena bonsai kan ada pakemnya. Oh, ada kriteria tertentu. Nah, ya Berarti nggak boleh asal-asalan nggak boleh. potong gitu, Mas Pur ya? Ya, jadi Betul kita betul. harus ada geraknya, nanti terus ada sisi dimensinya, anatomi batangnya. Kita harus tahu di situ, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu di situ, kita nggak akan pernah bisa membuat bonsai. Betul sekali, luar biasa ini. Ternyata
teman-teman, banyak sekali pelajaran yang kita ambil ketika kita sudah menekuni hobi bonsai ini. Ya terutama kesabaran itu. Kesabaran itu memang betul-betul dilatih. Ya memang kalau misalnya kita banyak duit, bisa langsung beli bonsai jadi, langsung dipajang, langsung kontes. Iya, Tapi kan kita tidak tahu pembuatannya, prosesnya kita kita nggak prosesnya tahu, karena yang mahal itu menurut saya prosesnya itu. proses pembuatannya. Dari kita menyemai, dari kita, nanem di ground, terus potong, bikin cabang, itu ternyata Ya banyak, kita akan pelajaran. tahu arahnya mau kemana bonsai yang kita buat kalau kita sudah bentuk tahu karakternya. Wow, ini karakternya seperti ini. Wah, ini jelas kalau nggak cokan formal gitu aja. Berarti formal caranya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pakemnya seperti Gitu. itu kira-kira. Baiklah. Nah, ternyata di bonsai ini ada gaya-gaya tersendiri Mas Pur ya? Ya, banyak sekali gaya untuk bonsai Mas Sofi. Nah, Jadi salah contohnya itu tadi apa, cokan, formal cokan, itu tadi ya? formal. Cuman kalau formal dengan cokan tuh bedanya agak sedikit. Ya hampir sama kalau untuk tatanan akar sama, cuman ketinggian batang aja yang beda. Oh ya, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan, membahas tentang gaya-gaya bonsai lah, nanti Ya, insya kita Allah Mas Sofi ya. pelajari satu persatu, sama-sama belajar lah kita di sini lah. Ya, Nah, ini kan ngomong-ngomong masalah media ini Mas Pur. iya ya. Ini kok umur belum ada setahun udah, wah tingginya udah ada hampir 2 meteran, malah ada yang lebih nih. Itu Ini emang tanahnya atau emang pengolahan tanahnya ada tips-tipsnya untuk para pemula ini, semoga bisa ini nanti menginspirasi kalau misalnya, ada bocoran medianya di sini. ada Mas Sofi. Ini Ya. kunci untuk tanaman pertama itu, makanya kita kalau kita bercocok tanam, segala sesuatunya kita akan menggeluti profesi, kita harus paham dengan ilmunya. Kalau kita menggeluti suatu profesi tapi kita nggak tahu ilmunya, kita akan ibarat kata orang Jawa kesasar-sasar lah. Oh, Jadi iya kita iya, nggak akan tahu tujuannya gitu. betul Ya betul. kalau kita menanam sesuatu, kita kan harus tahu unsur tanahnya, terutama untuk pH tanah. Karena Oh, pH iya tanah iya. itu untuk keporosan, satu. Nah, kalau untuk medianya sendiri, saya ini pakai pupuk kandang tapi yang jenis sapi ya, ini ya untuk sapi. Oh, jadi kotoran sapi ya Mas Pur ya? Kotoran sapi itu kita pakai dolomit, terus pakai sekam padi Sekam itu. padi, itu sekam Nah, mentah apa sekam bakar Mas Pur? itu sekam mentah Mas Sofi, Oh, sekam karena itu ada mentah. fungsi masing-masing, ada fungsinya. Kalau Jadi untuk pupuknya itu satu untuk kompos ya, untuk nutrisi lah, untuk pupuk kandangnya. Terus kalau untuk apa, sekamnya, sekam padi itu fungsinya untuk keporosan. oh, jadi biar Eee, air nggak menggenang ya Mas Pur ya ya? satu air untuk nggak menggenang, terus penarian untuk batang ini mempercepat perkembangannya, dia pakai penggemburan itu tadi, dia pakai sekam. Nah, fungsi dari dolomit itu fungsinya untuk menaikkan pH. pH tanah itu kan yang jelas untuk kegemburan, pori-pori lah kita untuk pori-pori tanah. Kalau pori-pori tanah itu udah kebuka, artinya si akar tersebut jika dia ingin mencari makanan, dia sudah ada jalan. Oh, jadi nggak padat gitu Mas Ya, Pur ya? nggak padat. Ya Jadi pokoknya kalau akar-akar halus itu bisa menembus ya? bisa masuk karena pori-porinya udah dibuka. Nah, itu tadi fungsi dari dolomit untuk buka pH, untuk penaikan pH tanah. Karena kalau kita nggak paham di situ, kita hanya menanam aja, ya kita nggak pernah akan dapat hasil yang maksimal untuk tanaman kita gitu. Karena kita memang belum saya pupuk untuk kimia belum, Oh, ini masih masih pupuk ya alami nih masih Mas Pur ya? Pupuk pupuk kandang kandang. semua. Jadi Berarti kita belum diolah, pakai. dijadiin satu sama media itu ya? Ya kita jadiin satu, terus sekitar 12 hari baru kita taburin di media ground. Oh, jadi nunggu Nunggu 12 12 hari? hari untuk kita tabur. Nah, setelah kita tabur di sini, kita masukin ke ground, terus kita timbun pakai tanah, tapi nggak terlalu tebel. Nah, fungsinya untuk penimbunan tanah supaya apa? Akar yang akan kita tanam ini nantinya dia tidak akan menyentuh kompos secara langsung. Oh, jadi nggak kaget gitu lah Mas Pur Ya, ya? yang kita takutkan ada pembusukan Betul kalau betul. langsung. Jadi begitu apa, tanah itu untuk pemulihan akar dulu. Nanti setelah akar ini sudah sehat, dia sudah mulai menjalar, begitu dia nyentuh, dia langsung nyentuh ke nutrisi. Oh, berarti nunggu akar sehat dulu. Jadi begitu akar itu sudah
ini sudah mulai narik, udah hidup lah, dia begitu makan langsung Langsung ya. naikin ini ya. Oh, jadi Hasilnya emang. seperti itu prosesnya. Terus pupuk-pupuk yang lainnya belum Belum dikasih? ada, Apa belum. Paling nantinya kita masih, dipupuk perawatan jangka waktu berapa itu dipupuk lagi ya? ya kita tetap make, nanti kimia kita make, cuman kan kita pakai Mutiara Mas Sofi. Di sini Mutiara. ya Mutiara itu dia tidak terlalu banyak kandungan nitrogen. Karena kalau kita pakai yang terlalu banyak kandungan nitrogennya, itu akan berakibat pembantatan pada tanah tersebut gitu loh. Oh, jadi pupuk kimia itu kalau Mm-mm. kebanyakan kurang bagus juga itu Kurang Mas Pur bagus, ternyata ya. iya, dia akan mengurangi pH, dia timbulnya akan asam. Iya, iya, iya. Makanya kita kalau pemupukan tanaman kita nggak boleh di bawah batang seperti ini, Oh, harus jadi di sini. agak jauh dari akar Ya, Mas Pur ya. kita akan lihat dari setelah ini. Kalau ujung sini, ini berarti akar memang sudah di sini. Oh, Itu berarti teori untuk tanaman seperti itu. dari ujung Mm. ujung Ujung, ranting paling iya, jauh ujung ya. daun ini, ujung daun yang paling jauh di situ udah Berarti ujung akar akar. akar di bawahnya Di situlah ya bawahnya. kemungkinannya. Makanya kalau akarnya ini narik, ya bahan ini, dahan ini, batang ini dia ikut narik ke sana, ikut lajur, ya Oh, iya, ngikutin iya. gerak dari akar tersebut. Makanya kalau porosnya ini masuk, tanah ini pH-nya cukup, otomatis tanaman kita akan cepat besar, pertumbuhannya subur. Karena apa? Tanah subur itu belum tentu sehat, Mas Sofi. Tanah subur belum Belum tentu tentu sehat. sehat. Nah, itu gimana itu bisa bisa Contohnya, dijelaskan itu? nah, contohnya kita banyak kompos lah ya. Ya, kompos. Kompos Tanah itu yang kan banyak komposnya, kompos maksudnya kotoran hewan daun-daun lah, hewan ya. itu belum tentu sehat. Karena apa? Di Oh, situ masih banyak bakteri-bakteri yang membahayakan untuk tanaman kita. Contohnya satu patogen, itu paling patogen. berbahaya. Ya, itu bibit jamur. Oh, itu fungi ya, jamur Iya, ya. itu bibit jamur. Kalau Nah, untuk mengolah pupuk yang langsung dari kotoran itu tadi, itu kita biarkan atau ada caranya tersendiri itu? ada, kita biarkan juga bisa untuk pemuaian. Kita olah pakai cara metode dari dinas itu juga ada, terutama kita pakai M4. Oh, Nah, M4 anu itu ya. iya, M4 untuk untuk fermentasi. Jadi M4 itu bisa untuk bokasi padat, juga bisa untuk bokasi cair. Nah, di situ ada mikroorganisme yang baik untuk pertumbuhan tanaman kita, terutama untuk unsur tanahnya. Jadi dia membantu. Jadi enggak, Membantu penggemburan juga berarti nah ya. seperti itu. Jadi enggak akan merusak tanaman kita. Luar Cuman kalau biasa. untuk bokasi cairnya itu ya bagus juga. Cuman dia sistemnya sistem pupuk siram. Oh, jadi seperti kita nyiram tapi pakai pupuk itu Pakai ya. pupuk itu ya. Itu dilarutkan dengan air apa langsung aja Itu itu? kalau saya buat biasanya itu Sekitar per 10 kilo. 10 kilo. Nah, per 10 kilo itu kita pakai 2 liter, terus kita pakai M4-nya itu sekitar 10 tutup botol M4 itu sendiri. Nah, Jadi dilarutkan gitu ya. kita masukkan ke dalam wadah, terus kita akan diamkan selama kurang lebihnya, ya itu macam-macam sih, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Kalau saya pakai biasanya 1 bulan lewat dikit, sekitar 35 hari. 35 hari. Sudah saya Itu pakai. sudah aman dipakai itu kalau Ya, sudah. alhamdulillah sudah aman. Jadi emang ada ilmunya ternyata untuk proses pembesaran anting putri ini nggak hanya asal tanam saja. Mungkin Ya, asal tanam bisa juga, ya bisa. tapi Tapi hasilnya hasilnya kita nggak sepertinya, tahu. nah itu tadi. Jadi Makanya kita harus tahu ilmunya dulu sebelum kita menanam, supaya agar kita, kalau kita sekolah kita nggak tahu ilmunya, ya repot. Kita bikin bonsai nggak tahu ilmunya, ya repot, kita nggak akan pernah punya bonsai. wah, betul, betul, betul. Jadi sebelum memulai, alangkah baiknya kita mencari tahu ilmunya Nah, dulu. ya, yang jelas banyak sih dari ya rekan-rekan semua ya, mungkin di seluruh Nusantara kita harus sharing dengan kawan, intinya itu tadi, sering Ya, ya. silaturahmi itu
bukannya kita satu ya, silaturahmi itu kita akan nambah ilmu, terutama satu itu, yang kedua saudara, terus rezeki. Itu kalau saya, tapi entah, kalau saya Masuk. seperti itu Iya prinsip emang saya. seperti itu memang Mas Pur. Nah, mungkin ini segini dulu ini Mas Pur Oh bincang-bincang iya kita iya. kali ini. Nanti kita bahas pembuatan media Mas Pur ya Oke, kapan-kapan ya. siap siap Mas Sofi, Nanti siap. dari pupuknya. Nah, ini ada pesan-pesan untuk pemula nggak ini Mas Pur? Ya pesan saya, ya kita sama-sama tahap belajar lah ya, optimis, terus sabar, karena membuat bonsai itu perlu kesabaran yang tinggi. Kalau kita bersabar, segala sesuatunya jika kita dikerjakan dengan kesabaran, pasti akan menghasilkan dengan hasil yang sangat maksimal. Kalau hasilnya sudah maksimal, perhargaan untuk kita itu pasti akan lumayan. Jadi Sebatas emang itu aja. mengikuti ya Mas Pur ya. Ya, Ada kualitas, nah, ada harga juga nah nanti jadi, di akhirnya. Jadi nggak asal kita buat itu bonsai ya. tadi. Jadi kalau Iya, kita barangnya kita lihat bagus, ya mungkin harganya juga agak lumayan gitu Mas Sofi. betul. Walaupun umurnya sama ya Mas Pur ya. Ya, betul betul betul. Jadi itulah pesan-pesannya yang disampaikan oleh Mas Pur untuk kita, untuk pemula, semangat terus, jangan sungkan-sungkan main-main ke senior ya kayak saya inilah contohnya ini. Jadi kita nanti bisa nambah ilmu juga, nambah wawasan, terus dapat pahala silaturahmi tentunya. Amin amin. Amin. Mungkin demikian dulu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Pur ya. Oke, siap Mas Sofi, siap siap. Baiklah, siang ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi bonsai. wabarakatuh.